فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ayat yang ke-46 dari surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih." Katakan wahai Nabi kepada mereka, jika Allah Subhanahu wa taala mengambil pendengaran kalian dan penglihatan kalian, dan Allah menutup hati kalian, wala tafqahun wala tafhamun, sehingga dengan itu kalian tidak bisa memahami. Apakah ada sesembahan lain yang bisa mengembalikan itu untuk kalian? Apakah ada sembahan lain yang bisa mengembalikan apa yang Allah ambil berupa pendengaran, penglihatan, dan hati kalian itu? Ini jawabannya jelas tidak ada. Karena orang-orang musyrikin mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sendiri mengakui bahwasanya yang mendatangkan itu semua kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan selainnya. Sehingga jelas mereka akan mengatakan tidak ada yang bisa mengembalikan pendengaran, penglihatan yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekarang Allah Subhanahu wa taala ingin berdalil dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala untuk uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Man ilahun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala huwal mutafarrid, dia yang bersendirian dalam rububiyah, yang mengembalikan, yang mengambil dan memberikan pendengaran, penglihatan, dan memberikan kalian hati, maka sudah sepantasnya dia juga yang dijadikan sebagai satu-satunya sesembahan. Karena kalian tidak punya sesembahan yang bisa mendatangkan itu untuk kalian semua. Unzur kaifa nusarriful ayati. Lihatlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ayat-ayat kami. Sudah begitu gamblang pendalilan Allah Subhanahu wa taala. Allah berdalil dengan rububiyahnya untuk uluhiyahnya. Summa hum yastifun ayyuridun. Kemudian mereka masih juga berpaling. Yastifun maknanya yu'ridun, mereka berpaling. Padahal penjelasannya sudah sangat jelas. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa mengembalikan penglihatan dan pendengaran kalau Allah ambil? Mereka akan jelas mengatakan tidak ada. Lantas kenapa ibadahnya kepada selain Allah? Kenapa beribadahnya enggak kepada yang memberikan kalian pendengaran dan penglihatan dan hati? Qul ara'aitakum in atakum adzabullahi baghtah aw jahrah hal yuhlaku illal qaumudz zalimun. Katakan wahai Nabi kepada mereka, jika datang kepada kalian azab Allah Subhanahu wa taala baghtah, dalam keadaan tiba-tiba, sebagaimana mereka datangnya ketika mereka sedang tidur, au jahratan, atau datangnya azab tersebut jahrah, ayanan, yang dilihat di depan mata mereka. Datang azabnya ketika mereka sedang sadar, bukan sedang dalam keadaan tidur. Ini mana jahratan. Baghtah, dalam keadaan mereka tidak sadar. Ketika mereka sedang tidur, datang azabnya. Maka apakah ada yang bisa menolak azab tersebut? Itu takdirnya. Kalau tadi masalah panca indera. Kalau Allah ambil panca indera kalian, siapa sesembahan yang bisa mengembalikan panca indera kalian?
Sekarang kalau datang azab kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala, baik azabnya itu baghtah, tiba-tiba dalam keadaan kalian tidur, atau jahrah dalam keadaan kalian sadar, siapa yang bisa menolaknya? Jelas tidak akan ada. Sebagaimana tidak ada yang bisa mengembalikan nikmat pendengaran dan nikmat penglihatan jika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitu juga di sini. Tidak ada yang bisa menolak azabnya Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada kalian, baik datangnya itu baghtah atau datangnya jahrah. Nah. Hal yuhlaku illal qaumuz zalimun, dan tidaklah dibinasakan kecuali orang-orang yang zalim. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yukhbiru ta'ala. Di sini Allah mengabarkan dalam ayat ini, dua ayat ini, annahu kama huwal mutafarridu bi khalqil asya' wa tadbiriha. Allah mengabarkan bahwasanya sebagaimana Allah yang bersendirian dalam menciptakan segala sesuatu dan mengaturnya. Ada yang diberi, ada yang diambil. Dan Allah atur. Allah berikan kepada si fulan, Allah ambil dari si fulan. Fa innahul munfaridu bil wahdaniyati wal ilahiyati. Maka Allah sendirian juga dalam hal keesaannya dan uluhiyahnya. Sebagaimana dia bersendirian dalam hal rububiyah, maka begitu juga dia bersendirian dalam hal uluhiyah. Faqala, kata Allah, kul, bilang kepada mereka, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Beritahu aku, in akhadallahu sam'akum wa absarakum, jika Allah Subhanahu wa taala mengambil pendengaran kalian dan penglihatan kalian, wa khatama ala qulubikum, dan Allah tutup hati kalian, fabaqitum bila sam'in wala basarin wala aqlin, sehingga kalian hidup tanpa pendengaran, tanpa penglihatan, tanpa akal. Man ilahun ghairullah ya'tikum bih, siapa sesembahan lain selain Allah yang bisa mendatangkannya, mengembalikannya itu untuk kalian, mengembalikan pendengaran kalian, mengembalikan penglihatan kalian, mengembalikan hati kalian, siapa? Fa idza lam yakun ghairullah ya'ti bidzalik, kalau tidak ada selain Allah yang bisa mendatangkan hal itu, kalau tidak ada selain Allah yang bisa mengembalikan penglihatan, pendengaran dan hati kalian, falima abadtum ma'ahu man la qudrata lahu ala syai'in, maka kenapa kalian justru mengibadahi sesuatu yang dia tidak memiliki kekuatan, kemampuan atas sesuatu, illa idza syaa Allah, kecuali jika dikehendaki oleh Allah baru dia punya kudrah. Jadi kenapa ibadahnya kepada yang enggak mampu? Ini kan pertanyaannya logika. Soalnya masuk akal ini. Kalau tidak ada yang bisa mendatangkan itu semua kepada kalian, lantas kenapa kalian ibadahi? Dia nggak punya kemampuan untuk mendatangkan itu. Masa yang nggak punya kemampuan itu diibadahi? Wa hadza min adillati tauhid wa butlan syirk. Dan ini termasuk dari dalil-dalil tauhid dan dalil batilnya kesyirikan. Kalau mau menyembah kepada selain Allah, cari dulu yang bisa mendatangkan untuk kita pendengaran, penglihatan dan hati. Kalau tidak ada, maka ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walihada qal, oleh karena itu Allah mengatakan, unzur, lihatlah, kaifa nusarriful ayati ainunawwi'uha, kami ragamkan, kami beraneka ragamkan bukti-bukti dan ayat-ayat, tidak hanya satu bentuk, tanwi', nusarrif nunawwi'uha wa na'ti biha fi kulli fannin, dan kami mendatangkannya pada setiap bidang, wa litaniru litunayira al-haqqa, agar ayat-ayat tersebut menerangi kebenaran, wa tatabayyana sabilul mujrimin, dan agar jelas mana jalannya orang-orang yang mujrim, para penjahat, orang-orang yang enggak mau taat. Summahum ma'hadzal bayanit tam, kemudian mereka setelah penjelasan yang sempurna ini, yasdifun an ayatillah wa yu'riduna anha, mereka berpaling. Sudah beraneka ragam bentuk bukti yang didatangkan kepada mereka pun masih berpaling. Qul ara'aitakum akhbiruni, beritahukan kepadaku, in adakum adzabullahi baghtatan aw jahratan, kalau datang kepada kalian azab Allah dalam keadaan baghtah, tiba-tiba dalam keadaan kalian tidur, aw jahratan, atau dalam keadaan kalian sadar, bisa kalian lihat datangnya azab dengan mata kalian, ay mufaja'atan aw qad taqaddama amamahu muqaddimatun ta'lamuna biha wuqu'ahu, ini yang jahrah. Yang baghtah mananya mufaja'atan, tiba-tiba datangnya, nggak ada muqaddimahnya, nggak ada pendahuluannya.
atau datangnya telah lalu sebelumnya pendahuluan yang dengannya kalian tahu akan terjadinya azab. Ada tanda-tandanya. Sehingga azab itu dua macam. Ada azab yang baghtah, ada azab yang pakai pendahuluan. Mau yang ini mau ataupun yang itu, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mau azab yang baghtah atau azab yang jahrah, kedua-duanya tidak ada yang bisa menolaknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak ada yang bisa menolak Allah Subhanahu wa taala jika Allah ingin mengambil pendengaran dan penglihatan tadi. Maka begitu pula dengan azab. Hal yuhlaku illal qaumuz zalimun, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali orang-orang yang zalim. Alladzina saru sababan liwuqu'il azab bihim bidzulmihim wa inadihim, yaitu orang-orang yang mereka menjadi sebab datangnya azab dengan sebab kezaliman mereka dan penentangan mereka. Fahdharu antuqimu 'ala dzulm, maka hati-hati kalian untuk terus-menerus berada di atas kezaliman. Fa innahul halakul abadi, karena itu adalah kebinasaan yang abadi. Wasyaqa'u as-sarmadi, dan kesengsaraan yang abadi. Sama, sarmadi dengan abadi itu artinya sama, abadi. Faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat ini, ayat yang ke-46 dan yang ke-47, diantaranya adalah min a'zami ni'amillahi 'alal insan ni'matus sam'i wal basari wal qalbi. Di antara nikmat Allah yang paling besar atas seseorang adalah nikmat pendengaran, penglihatan, dan hati. Di antara nikmat Allah yang terbesar adalah nikmat pendengaran, penglihatan, dan hati. Selagi ini masih tersisa, maka nikmat apapun yang hilang insya Allah masih lebih kecil. Sehingga ketika dapat musibah atau kehilangan nikmat, lihat saja apakah ini diantara nikmat yang hilang atau tidak. Kalau ini masih ada, berarti yang Allah sisakan pada diri kita masih lebih besar daripada yang Allah ambil. Makanya dijadikan oleh Allah sebagai contoh di sini, sebagai nikmat yang paling besar. Katakan, kalau Allah ambil dari kalian nikmat ini, apakah ada yang bisa mengembalikan nikmat ini kepada kalian? Supaya mereka benar-benar bersyukur ketika diberi nikmat ini. 3 nikmat. Apa saja, Azam? Nikmat terbesarnya tadi? Pendengaran, penglihatan, dan hati. 3. Nah, makanya di sini dijadikan sebagai contoh nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, semua kenikmatan yang ada pada hamba adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang bisa Allah ambil kapan saja Allah mau. Semua kenikmatan yang ada pada hamba adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa mengambilnya kapan saja semau Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum, jika Allah ambil pendengaran kalian, penglihatan kalian, Allah ambil, orang punya dia, terserah dia, milik dia juga. Makanya ketika dapat musibah mengatakan innalillah, tidak, ini milik Allah. Kalau Allah ambil ya terserah Allah. Nggak ada yang berhak untuk protes, nggak ada yang berhak untuk marah, nggak terima, dan yang lain-lain. Milik Allah Subhanahu wa taala, cuman dititipkan saja kepada kita. Faedah yang berikutnya, al-i'tibar bihalil mu'ridina 'anil ayat, mengambil pelajaran dari keadaan orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah. Al-i'tibar bihalil mu'ridina 'anil ayat, mengambil pelajaran dari keadaan orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah. Lihat bagaimana sudah begitu jelasnya pun ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka masih bisa berpaling, yang mana itu menjadi sebab kebinasaan mereka. Sehingga tidak ada yang bisa menjamin ya ikhwan bahwasanya banyaknya bukti yang disampaikan itu membuka hati seseorang. Karena di tangan Allah Subhanahu wa taala hatinya.
Unzur kaifa nusarriful ayat summa hum yasdifun. Ini menunjukkan bahwasanya yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada cara bagi kita untuk memberikan hidayah kepadanya. Waliyadzubillah. Faedah yang terakhir atau sebelum terakhir. Annallaha la yu'adzibu wa la yuhliku illa al-qauma az-zalimin. Allah tidak akan membinasakan kecuali orang-orang yang zalim. Allah tidak akan membinasakan orang-orang yang zalim kecuali orang-orang yang zalim. Anallah azza wa jalla la yu'adzibu wa la yuhliku illa al-qauma az-zalimin. Allah tidak akan membinasakan kecuali orang-orang yang zalim. Hal yuhlaku illa al-qaumu zalimun. Itu maknanya penafian, bukan pertanyaan. Hal yuhlaku, tidak ada yang Allah binasakan kecuali orang-orang yang zalim. Mulai dari kezaliman yang paling besar atau kezaliman yang di bawahnya. Kezaliman terbesar apa? Lutfi. Kezaliman yang terbesar apa? Ipan, kezaliman paling terbesar apa, Ipan? Ipan. Kezaliman paling besar apa? Ada di situ jawabannya, dicari-cari di situ. Kezaliman paling besar apa? Hah? Kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Nah, ataupun yang di bawahnya. Semuanya itu adalah apa ini? Sebab kebinasaan. Faedah yang terakhir, anallah azza wa jalla la yu'adzibu illa bidzambin. Allah SWT tidak akan mengadab kecuali dengan dosa. Allah tidak akan mengadab kecuali dengan dosa. Nggak akan Allah mengadab tanpa dosa, itu nggak akan. Ini sudah rumus. Allah itu jauh dari sifat zalim. Tidaklah Allah membinasakan kecuali dengan dosa. Kalau nggak ada dosa, nggak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini dua ayat yang terus Allah Subhanahu wa taala dari awal ayat masih terus menegaskan tentang uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala dan terus berdalil. Nah, untuk menunjukkan bagaimana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang pantas untuk diibadah. Sebagaimana yang kita sebutkan di awal, bahwasanya surat ini adalah surat apa ini? Makkiyah. Karena begitu banyaknya penegasan dari Allah untuk tauhid. Nah, berbeda dengan teman-temannya di awal-awal surat, di awal-awal Al-Qur'an. Banyak ayat-ayat tentang apa ini? Tentang ibadah, Al-Baqarah, dan An-Nisa. Banyak ahkam, banyak hukum-hukum. Di sini hukumnya hanya sedikit. Banyak tentang penegasan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini ciri-ciri dari surat-surat apa ini? Makkiyah. Nah, wallahu taala alam bishawab. Alhamdulillah, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.